FKIP, UMK Ya, semakin baik. mesra sehingga nanti untuk Baik. membantu untuk Mbak Ima, teman-teman nanti ya ini sekalian. saya sedang isi seminar, sebentar. Ya, saya sedang isi seminar nanti setelah ini ya. Baik. Ya. Mbak Monica bisa dimulai saja berapapun jumlahnya karena kita juga lebih efektif waktunya, nggih, Mbak Monica. Oh iya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa alihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Monica dari Joglo, Jateng. Di sini saya selaku MC-nya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Sucipto selaku FKIP. Dekan FKIP, UMK. Kudus. Benar ya Pak? Terus Pak Setia Nugroho selaku Pelipur Visi yang sudah bekerja sama dengan Joglo Jateng. Dan juga yang terhormat Mas Gigi Firmansyah selaku pimpinan redaksi dari Joglo Jateng. Serta yang terhormat Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di Zoom pagi hari ini. Oke, langsung saja. Joglo Jateng merupakan koran harian yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, kami area edarnya ada di Pantura, ada di Semarang, di Demak, di Kudus, dan juga ada di Pemalang, Rembang, dan juga sebagainya. Pagi hari ini acaranya sambutan dari Pak Setio dan juga Pak Cipto, nggih Pak Setio? Nggih. Pak Setio dulu atau Pak Cipto dulu ini? Mungkin kalau Pak Cip, karena ini kan ada kelanjutannya dengan kegiatan kita yang kemarin dengan Pak Dekan yang lama, ini yang baru meneruskan saja, berarti biar Pak Cip aja, kayaknya Pak Cip ada banyak kegiatan lain ini, biar beliaunya yang membuka dulu kegiatan pelatihan penulisan artikel ini, Mbak. Monggo, Mbak Monica, disampaikan ke Pak Cip. Baik, waktu dan tempatnya Pak Sucipto bisa dimulai untuk sambutannya. Baik, sudah siap Mbak Monica? Ya Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keselamatan kesehatan sehingga bisa bertemu pada pertemuan yang sangat mulia ini, yaitu pelatihan penulisan artikel ilmiah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan umatnya yang dimuliakan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Yang saya hormati pertama kepada rekan saya yang Pak Setio ya, yang beberapa waktu sudah pernah ketemu. Kemudian Mas Firmansyah dari Joglo pernah ketemu juga. Kemudian ini Mbak Monica hostnya, selamat berkenalan. Dan terima kasih. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat pagi dan selamat berkenalan. Saya Sucipto, sebenarnya dekannya Pak Slamet Utomo, tetapi saya yang menggantikan atau yang meneruskan juga. Ya, untuk 4 tahun ke depan. Saya masih minis-minis, baru menerima 1 amplop pada tanggal akhir bulan kemarin. Jadi baru 1 amplop yang saya terima. Jadi saya dilantik sebulan yang lalu. Selamat Pak Cip. Matur nuwun. Pada kesempatan ini salam dari semua Sivitas Akademika kepada seluruh peserta dan juga panitia, termasuk Pak Setio selaku supervisor. Mungkin Bu Vina juga melihat. Bu Vina,
Selamat pagi Mbak Vina. Kemudian kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Satu, menyambut dengan baik bahwa kegiatan ini tidak lepas dari kebutuhan sekaligus kewajiban para pendidik. Kalau zaman dulu dikenal untuk menulis, meneliti adalah tugas dosen saja. Dosen itu sebenarnya juga pendidik, hanya disebut demikian karena dia mengajar di perguruan tinggi. Janjane ya sama saja itu pendidik guru ya. Nah, ini kemudian diturunkan bahwa berikutnya itu tidak hanya dosen, apalagi mendapatkan sertifikasi guru, maka harus menulis. Dan di dalam menulis yang bagus diawali dengan meneliti. Logikanya begitu. Penelitian yang bagus tidak hanya menjadi diri sendiri miliknya. Jadi dia tidak hanya untuk ditutup di dalam pintu almari, dimasukkan ke perpustakaan, selesai. Tetapi sedapat mungkin hasil penelitian ini, apalagi dibiayai negara, harus dipublikasikan. Supaya masyarakat lain menjadi tahu. Orang jualan saja dipromosikan, kok penelitian yang sebagus itu nggak dipromosikan. Contoh ekstrim, ibu bapak pendidik yang saat ini ikut misalnya, itu menemukan obat anti COVID terbuat dari pace dicampur jengkol misalnya. Ini khasiatnya cukup lumayan, setelah diseduh seminggu yang kena COVID sembuh. Kemudian ini dipakai untuk dirinya sendiri saja, tidak dikomunikasikan kepada yang lain. Maka seandainya penemu ini kemudian sakit, meninggal, tidak ada yang meneruskan, padahal itu penelitian yang penting. Nah, oleh sebab itu penelitian ini menjadi sesuatu yang menjadi jantung pada para pendidik, tidak hanya di perguruan tinggi saja, tetapi juga pada semua level pendidik, mulai dari TK sampai di SMA, SLTA. Oleh sebab itu, ini maka dijadikan salah satu tolak ukur, kalau mau naik pangkat harus menulis, meneliti, dan mempublikasikan dalam bentuk artikel. Itu lebih bagus daripada nilainya kalau hanya disajikan di dalam forum-forum seminar. Jadi kalau forum seminar, peserta itu terbatas, katakanlah terbatas maksimal 400, itu namanya itu seminar tahlilan. Nah, jumlah besar. Tetapi biasanya yang ideal seminar itu ya 1 sampai 100, 150, itulah yang mungkin akan menjadi seminar yang efektif. Oleh sebab itu, tadi kami sampaikan, supaya terjangkau dalam masyarakat yang lebih luas, ini harus ditulis dan kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel. Artikel yang bagus tidak hanya bisa dipahami oleh kalangan akademisi saja, tetapi masyarakat awam yang notabene mungkin tanda petik tidak punya pendidikan yang tinggi, sehingga susah memahami, ini ditulis melalui artikel populer. Bahasanya diedit, disesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga enak dibaca dan mudah dipahami. Dengan demikian, pelatihan ini memandu Bapak Ibu guru yang ada di SD ini untuk bisa membuat tulisan dari hasil penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada Pak Setio sebagai supervisor atau reviewer bersama teman-teman kami di UMK. Nanti akan dihasilkan karya yang layak untuk dipublikasikan atau dipublish di media massa. Alhamdulillah, Joglo Pos itu memberikan wadah kepada para guru, dan ini kami sampaikan terima kasih kepada Mas Firmansyah selaku pimpinan redaksi di wilayah Karisdenan Pati untuk mewadahi artikel populer ilmiah atau artikel ilmiah yang populer, sehingga apa yang menjadi cita-cita para guru ini ada wadah yang menampung.
ini selain mendapatkan kredit poin, apakah juga mendapatkan finansial, itu urusan dari pihak kantor Joglo Pos. Oleh sebab itu menjadi pemikiran bersama, barangkali ada sedikit untuk beli kacang mete di saat Lebaran itu mbok menowone. Itu maksudnya ya, mbok menowone gitu. Jadi kan gak setuju. Tetapi bukan itu yang kita utamakan. Mau mete nek bar dimakan juga malah asam urat itu. Jadi kita sebaiknya konsentrasi pada bagaimana menulis yang bagus, dan ini jangka panjangnya adalah panjenengan apabila membuat tulisan yang konsisten, maka akan dikenang sebagai orang yang ahli pada bidangnya. Dan itu yang disebut dengan kepakaran. Umpamanya ibu bapak menulis tentang lesson study, berkaitan dengan lesson study, terus menulis tentang pembelajaran blended learning dan lain-lain, termasuk misalnya media pembelajaran yang efektif untuk bidang studi biologi, pembelajaran yang baik untuk SD kelas 6 dalam menghadapi ujian. Misalnya begitu, kalau ini penelitian-penelitian itu selalu konsisten, maka ini akan dikenal. Tidak mungkin hal yang mustahil. Ibu bapak akan menjadi narasumber di berbagai tempat. Syukur-syukur masa pandemi ini segera berlalu, orang Demak iso lunga Pontianak, orang Demak bisa pergi ke Papua, di sana kena panah gitu ya. Itu yang akan bisa meningkatkan pencitraan diri saudara, sehingga ibu bapak ini akan menjadi punya potensi tidak hanya di SD-nya saja, tetapi akan diizinkan untuk bisa berpiknik atau berkunjung ke beberapa tempat atas undangan dari misalnya dinas pendidikan provinsi mana, dinas kabupaten, atau dan lain-lain. Itu yang menjadikan dampak samping dari kemampuan menulis artikel ini. Menulis ini yang dipublikasikan akan banyak dikenal. Sekali terbit, misalnya dibaca oleh 6.000 orang, satu tulisan itu lebih mudah untuk tersebar secara meluas daripada hanya dibuat hanya untuk laporan saja, berhenti di situ, kemudian dikumpulkan. Memang itu ada nilainya, tetapi tidak sebesar nilai yang dibuat di dalam bentuk jurnal atau artikel. Bapak dan Ibu yang punya jurnal, mari silahkan untuk dikumpulkan atau dimasukkan di beberapa jurnal kami. Ada di PGSD itu ada 4 jurnal, kemudian ada jurnal di PBSI, di Pendidikan Matematika, kemudian di Bahasa Inggris maupun di Bimbingan Konseling, sesuai dengan prodi kami yang ada 5. Jadi di FKIP itu ada 5 prodi. Bimbingan dan konseling itu paling tua, kemudian pendidikan bahasa Inggris itu tertua kedua tahun 83, kemudian pada PGSD, dan berikutnya bahasa dan sastra Indonesia serta matematika. Ibu dan Bapak misalnya konsentrasi pada bidang pelajaran tertentu, kemudian artikelnya itu cocok masuk pada mana, silakan diwadahi di artikel di jurnal kami yang kami sediakan, setiap tahun terbit 2 kali. Nah, teknisnya akan bisa kita lihat di web kalau nanti Bapak dan Ibu punya tulisan-tulisan itu. Kayaknya ini yang bisa membuat kami menjadi tertarik untuk kesempatan ini. Tentunya saya belum bisa bergabung penuh, Pak Setio. Tapi kalau suatu saat saya diminta untuk menjadi narasumber, kami akan coba siapkan. Tetapi hari ini saya jelas ada beberapa agenda dengan rektorat, sehingga saya tidak bisa ikut full. Dan izin untuk setelah membuka ini kami live untuk tidak ikut di acara ini. Dan semoga pelatihan 4 hari ke depan memberikan hasil, yaitu berupa produk real, tulisan dan artikel yang Ibu Bapak telah siapkan. Ini namanya saya katakan kalau di perguruan tinggi adalah klinik konsultasi artikel.
dan menjadi sesuatu yang penting apabila sudah punya, kemudian tinggal menghaluskan saja, sehingga kalau itu ibarat urutan, ibu bapak menjadi urutan pertama yang punya itu, untuk peluang untuk bisa dipublis di koran Joglo Pos. Nah, sementara yang belum, tidak usah berkecil hati, karena yang terakhir belum tentu yang terlambat, bisa saja yang terakhir, kemudian dapat inspirasi selama 4 hari, segera membuat, kemudian bisa melejit dan bisa cepat untuk bisa dianggap finish untuk layak dipublikasikan. Saya mempercayakan kepada Pak Setio dan teman-teman bahwa artikel yang dipublis itu adalah artikel yang bagus, tidak ada unsur like and dislike. Tidak karena aku dekat Pak Setio sehingga aku didisike dan sebagainya, itu enggak, tetapi karena memang mutunya cukup bagus. Demikian, kalau nanti banyak bicara, tidak kuat puasa nanti ya, maka saya cukupkan sampai di sini. Selamat mengikuti pelatihan untuk 4 hari ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah rahmat dan menjadikan ilmu yang Ibu Bapak terima menjadi ilmu yang bermanfaat dunia, akhirat. Amin. Pada para narasumber, kami ucapkan selamat untuk menyebarkan ilmunya. Semoga amal baik Ibu Bapak dalam menyebarkan ilmu ini menjadi amalan yang jariah dan bermanfaat untuk masyarakat kita. Demikian, mohon maaf apabila kurang berkenan di dalam menyambut ini. Sekaligus saya mengucapkan berkenalan. Nanti lain waktu insya Allah saya bergabung kalau memang nanti ada waktu yang pas untuk kami maupun untuk Pak Setio di dalam menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini yang membuka siapa Pak? Jenengan Pak. Oh gitu. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan, saya diberi tulisannya Bu Vina adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah populer untuk guru-guru di Kabupaten Demak. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Cipto sambutannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya sambutan dari Pak Setio. Silakan Pak Setio untuk sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Sucipto selaku Dekan FKIP UMK Kudus, Mas Gigi Firmansyah, pemimpin redaksi dari Koran Joglo Jateng, Pak. Oh, Joglo Jateng. Dan saya promosikan juga ini, kemudian juga Mbak Monica selaku moderator atau host untuk co-host untuk kegiatan pelatihan ini. Ini adalah yang pertama dan yang utama. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, di hampir 9 hari yang terakhir ya, untuk bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan hidup, tetap tawadhu dan istiqomah dalam rangka untuk mengisi di dunia ini untuk kebaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat utmah fitri wa dunya wal akhirah, mulai di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang pertama kami sampaikan atas nama kami, saya sendiri pengelola Klik Bervisi, kelompok literasi bervisi berkreasi di Kabupaten Demak, bekerja dengan Koran Joglo Jateng dan yang kami hormati betul dari UMK, FKIP UMK yang telah menjalin kerjasama yang kedua untuk kegiatan ini dengan pelatihan penulisan artikel populer. Ini untuk semua jenjang Pak, semua guru setingkat Jawa Tengah Pak, tidak hanya Demak saja. Ini adalah guru-guru tidak hanya guru SD, ada SMP, SMA, SMK Jawa Tengah. Yang paling jauh ada yang dari Cilacap Bapak, ada yang dari Cilacap, ada. Nanti ke depan barangkali UMK akan siar semakin jauh untuk di tingkat Jawa Tengah untuk apa-apa yang terkait dengan program, terutama tadi saya tertarik sekali dengan
penerbitan jurnal ilmiah yang mungkin barangkali bagi kami masih perlu untuk penguatan karena memang media atau tempat-tempat untuk penguatan penerbitan jurnal masih sangat kurang untuk guru-guru di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini penulisan artikel atau diklat penulisan artikel populer untuk semua jenjang itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi sekaligus juga sebagai media untuk aktualisasi Bapak Ibu dalam rangka pengembangan diri Bapak Ibu terkait dengan publikasi ilmiah. Di salah satu publikasi ilmiah yaitu tentang menulis artikel populer. Kami sudah lama memang bernaung terhadap kegiatan ini dan alhamdulillah kami berjodoh atau istilahnya berkolaborasi untuk penerbitan atau dengan penulisan ini dengan koran Joglo Jateng yang kemarin memang kami sampaikan supaya koran Joglo Jateng bisa menjadi salah satu koran yang bisa memfasilitasi semua kegiatan aktualisasi pengembangan diri kompetensi publikasi ilmiah Bapak Ibu guru di Jawa Tengah yang terkait dengan apa-apa yang diperlukan nanti, tulisan-tulisan apa yang perlu nanti diaktualisasikan dalam rangka untuk menggerakkan budaya, kemudian juga menggerakkan kemampuan atau juga tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Dan kami selaku penyelenggara kegiatan untuk kegiatan ini bisa dimaksimalkan atau bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk bisa berkiprah. Kalau saya pribadi, kebetulan kalau saya tuh di Jawa Tengah juga masuk tim menilai angka kredit, memang salah satu kendala permasalahan dari Bapak Ibu yang kurang di dalam pengembangan diri di publikasi ini adalah tentang menulis artikel atau menulis ilmiah atau jurnal ilmiah. Ini juga salah satu permasalahan klasik yang terjadi. Nanti akan kami sampaikan di materi yang sudah kami siapkan. Harapan kami untuk kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada UMK, FKIP UMK yang telah bisa menjadi mitra kami dengan koran Joglo Jateng. Jauh sebelumnya dulu Pak Cep saya sudah berusaha matur sama teman saya ini Mbak Vina ini untuk bisa disampaikan kepada FKIP karena kegiatan kami nanti ke depan tidak hanya dengan kegiatan penulisan artikel, maka nanti bulan Agustus kami juga mencoba kerjasama lagi dengan FKIP untuk kegiatan diklat penulisan best practice dan penerbitan jurnal ilmiah. Dan pasti saya yakin UMK karena salah satu kampus merdeka yang masuk di dalam kampus merdeka, harapan kami nanti bisa kerjasama lagi Bapak yang terkait dengan untuk kegiatan ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tujuan dan maksud dari penyelenggaraan ini. Kami selaku penyelenggara memohon apabila dalam proses persiapan, perencanaan dan pelaksanaan hari nanti setelah ini juga ada proses dan evaluasi untuk dokumen artikel-artikel yang masuk mungkin masih kurang berkenan di Bapak Ibu peserta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang bisa menjadi nawatui kita untuk bersama-sama mengembangkan literasi, mengembangkan iklim budaya penelitian di kalangan guru yang barangkali ketika kita dulu kuliah itu masih menjadi sebuah hal yang sudah bisa kita laksanakan. Tetapi ketika kita menjadi guru dan sudah masuk di dalam dunia pendidikan langsung ternyata malah justru mengalami penurunan. Inilah hal yang perlu kita upgrade supaya perkembangan tentang penelitian, perkembangan tentang penulisan artikel jurnal itu bisa lebih baik lagi. Dan kami yakin dengan bersama-sama dengan lembaga perguruan tinggi seperti UMK pasti kita juga akan banyak menerima masukan, feedback, termasuk juga terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan penelitian, maupun juga di pembuatan artikel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat untuk nanti kita melaksanakan kegiatan diklat selama 5 hari ke depan. Untuk on-nya 2 hari, hari Selasa dan hari Rabu besok. Untuk hari ini yang mengisi nanti adalah kami dari
tadi sudah disampaikan dari Pak Dekan, kemudian saya nanti hari kedua disampaikan dari Koran Joglo Jateng. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya langsung materi Pak Setio. Langsung Pak materi yang langsung disampaikan oleh Pak Setio nggih. Mohon izin Pak Cip menawi Pak Cip. Nggih. Tadi ada agengan monggo. Terima kasih Pak Vina juga yang sudah di sela-sela ngajar mahasiswa kuliah masih sempat bisa masuk. Terima kasih. Izinkan Matur Pak Setio, selamat nggih. Saya tak dulu. Matur nuwun Pak Cip. Terima kasih Pak Cipto untuk sama-sama Mbak Monika. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya share screen dulu nggih Ibu Bapak. Untuk acara untuk Mas Gigi besok nggih Pak untuk ngisi materinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan Mbak Monika, Bapak Ibu? Sudah kelihatan ini. Aman, Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan tentang PKB dan juga secara umum untuk penulisan artikel, mana yang bisa dinilai kiat-kiat apa supaya nanti kita bisa naik pangkat, kemudian kita juga bisa mengembangkan kompetensi kita. Perkenalkan saya Setio Nugoro, saya guru SMA Negeri 1 Demak. Bapak Ibu sekalian, barangkali saya juga pendiri untuk CEO untuk Klik Bervisi Kabupaten Demak dan sudah beberapa tahun ini berkecimpung juga di bidang pelatihan yang ada di Jawa Tengah maupun di tingkat nasional terkait dengan kegiatan pengembangan, baik pengembangan PKB, media pembelajaran, kemudian terkait dengan kegiatan penelitian, Bapak Ibu sekalian. Barangkali yang sudah kenal saya, kebetulan untuk tahun ini kami untuk kegiatan yang kedua ini kami mengambil daerah kegiatan di Kabupaten Grobogan. Kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman kami yang ada di Grobogan, yang kemarin saya masukkan di flyer di informasi Bu Lestari dari SMA Negeri 1 Toroh, ada nggih di sini nggih. Kemudian Bu Widya Saputri dari SMK 2 Purwodadi Grobogan. Kemudian yang ketiga sahabat saya Bu Suryati dari SMA Negeri 1 Godong. Ini yang kemarin kami memang yang kemarin untuk tempat kegiatannya kami pusatkan di Grobogan, walaupun bisa diikuti oleh teman-teman seluruh Jawa Tengah, tapi memang kegiatannya kami pusatkan untuk daerah flyernya adalah di Grobogan. Kami juga dibantu oleh Bu Eni Stiani dari Pemalang, kemudian Bu Nur Laila dan lain-lain. Ini kami bercoba berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Bapak Ibu mungkin sekedar perkenalan saja tentang saya terkait dengan kegiatan ini. Saya Pak Setio Nugoro, itu pengalaman organisasi saya mengurusi untuk Ikatan Pustakawan Kabupaten Demak. Kemudian kami juga Ketua ISPI Kabupaten Demak sampai sekarang. Ketua Bidang P2BF Provinsi Jawa Tengah. Saya Wakil Ketua Asosiasi Guru Penulis, Ketua Bidang Penalaran IGI Provinsi Jawa Tengah. Saya Pemret Redaksi Jurnal Widya Mandiri, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di Jawa Tengah yang ingin juga menjurnalkan, selain tadi yang dikatakan oleh Pak Cip di jurnal online di UMK, bisa juga menjurnalkan di tempat kami untuk jurnal versi cetak Widya Mandiri. Kami juga menggerak Klik Bervisi. Beberapa penghargaan yang pernah saya terima, ini bukan untuk bermaksud untuk ria juga bukan, tapi hanya sebagian untuk memotivasi kita bersama saja, bahwa bagian dari sebuah pencapaian itu memang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini jadi kemarin saya memang di sekolah itu
memang suka lomba Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun saya sebenarnya secara usia itu sudah nggak muda lagi ya, tapi saya selalu ingin sekali terus meningkatkan peran aktif kita di era milenial ini dengan guru-guru yang milenial, kemudian juga menjadi penggerak untuk semua kegiatan-kegiatan di Jawa Tengah maupun kegiatan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ini yang terakhir dengan hari ini kita akan menyampaikan sebuah persepsi terkait dengan PKB tentang tujuannya apa ya, barangkali yang menjadi persoalan apa. Mungkin untuk teman-teman yang Mbak Monika barangkali yang ini suaranya bisa di unmute dulu untuk teman-teman yang lain supaya tidak terjadi feedback untuk suaranya. Jadi untuk yang terkait dengan tujuannya, jadi tujuan membangun pemahaman tentang kaitan antara artikel ilmiah dengan pengembangan profesi. Ini yang pertama. Tujuan yang kedua, karena penulisan artikel ilmiah kan merupakan bagian dari pengembangan profesi guru Bapak Ibu sekalian. Sering terjadi pemahaman yang keliru bahwa anggapannya bahwa kalau sudah masuk di zona nyaman kadangkala pengembangan keprofesiannya menjadi stagnan. Ini yang kita coba untuk mindset ini supaya dirubah di kalangan Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tergerak terus. Masalah efek samping naik pangkat Bapak Ibu. Naik pangkat itu adalah efek samping yang paling akhir menurut saya. Jadi perlunya kita hanya terus mencoba mengembangkan pengembangan diri kita supaya nanti kita juga ada sebuah kepuasan kinerja terhadap apa yang kita lakukan. Jadi dulu ada aturan baru tentang jabatan fungsional guru di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Kemudian aturan lamanya Kemenpan nomor 84 tahun 93. Yang sekarang menjadi sebuah barometer indikator pengembangan keprofesian. Sampai saat ini Permenpan nomor 16 tahun 2009 inilah menjadi payung hukum, produk hukum yang menjadi aturan jabatan fungsional bagi kita semuanya sebagai seorang guru. Beda namanya mungkin dulu adalah pengembangan profesi, sekarang pengembangan profesian keberkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Ini yang sering ada. Kemudian apa saja yang menjadi tolok ukur dari pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB diantara adalah meningkatkan profesional guru. Bagaimana kita menjadikan profesional guru menjadi salah satu titik sentral dari pengembangan mutu guru selama ini. Kemudian yang kedua, salah satu dari unsur utamanya itu pengembangannya, kemudian kegiatannya diberikan angka kredit. Dan kalau di SMA ada penilaian PKB dalam bentuk PAK, ya, PAK tahunan. Tapi kalau untuk yang SMP SD barangkali modelnya pakai dalam 1 tahun ada 2 kali di penilaian PKB ini. Nah, bedanya mungkin barangkali yang dulu hanya ada istilah 5 karya tulis ilmiah, teknologi tepat guna, alat peraga, karya seni, dan pengembangan kurikulum. Yang sekarang ada 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif atau PD dan PIKI kalau disingkat. PD, pengembangan diri, seperti ini ya, Bapak Ibu kan ada kegiatan pengembangan dirinya, ada sertifikatnya 32 jam, nanti bisa digunakan. Kemudian Bapak Ibu juga menulis nanti artikel ilmiah populer di Joglo Jateng, nanti masuknya di publikasi ilmiah. Barangkali dari tulisan publikasi ilmiah yang panjenengan tulis itu adalah merupakan grand design dari karya inovatif panjenengan juga bisa. Jadi nanti dalam satu kegiatan kita bisa masuk atau istilahnya memasukkan 3 unsur di dalam penilaian PKB ini, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif Bapak Ibu sekalian. Nah, beda syarat naik pangkatnya, kenaikan 4A ke atas dengan minimal jumlah angka kredit 12, kemudian kenaikan 3A ke atas dengan minimal angka kredit bervariasi. Kalau yang sekarang ada beberapa variasi berdasarkan jenjang. 3A ke 3B, 3C ke 3D, 3D ke 4A. Contoh misalnya untuk golongan 3D ke 4A. Kalau di penilaian di provinsi secara eksplisit itu memang tegas, memang harus ada kegiatan penelitian tindakan kelas misalnya. Kemudian juga untuk 4A ke 4B misalnya juga ada variasi, harus ada jurnal misalnya, harus menulis jurnal misalnya. Itu contoh-contoh
dengan beda syarat naik pangkat dengan zaman dulu. Di Permen 4 yang 1903 dengan yang 2009 itu ada perbedaan. Nah, ini Bapak Ibu sekedar upgrade saja, memotivasi Bapak Ibu yang kemarin di beberapa chat kepada Japri, kepada saya, di beberapa yang masih tanya kepada saya terkait dengan masalah apa itu makalah, apa itu best practice, kadang-kala juga masih jadi bahan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu golongan penata pertama, golongan 3A, naik ke golongan 3B, berarti Bapak Ibu hanya butuh 3 PD misalnya, atau pengembangan diri, 3 sertifikat minimal. Bapak Ibu tidak wajib membuat publikasi ilmiah atau membuat karya inovatif. Bapak Ibu yang masih golongan 3 atau penata pertama misalnya. Oke. Kemudian untuk golongan pertama, golongan 3B, golongan pertama atau guru pertama golongan 3B ke 3C, Bapak Ibu butuh 4 PIKI atau PI semuanya boleh, 4 KI juga boleh, dan 3 pengembangan diri. Ini kalimatnya bebas memilih PIKI, boleh publikasi ilmiah semuanya, boleh KI semuanya, boleh. Tapi ini untuk aturan ini tidak boleh digunakan nanti di golongan 4A ke depan, 4A ke atas itu nanti tidak boleh. Tidak boleh. Biasanya 50%-nya PI, 50%-nya KI. Tapi untuk golongan 3B ke 3C, golongan 3C ke 3D, bebas panjenengan boleh memilih salah satu di publikasi ilmiah atau di KI. Bapak Ibu nanti menghitung kira-kira dalam satu rentang kenaikan pangkat itu kira-kira strategi apa yang diperlukan. Barangkali jangan berpikir begini Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat satu kegiatan PD itu semuanya atau misalnya PI-nya diselesaikan hanya dalam satu rentang penilaian dalam 1 tahun saja. Sebaiknya itu dihindari. Sebaiknya tetap kita gunakan waktu yang sudah ditentukan. Kalau naik pangkat kan minimal 2 tahun sekali bisa naik pangkat. Dulu 4 tahun. Setelah itu sekarang boleh 2 tahun sekali boleh, asal memenuhi syarat-syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, 1 nilai akumulatif. Akumulatif misalnya kalau 4A itu kan nilai akumulatifnya minimal adalah 400 misalnya. Kemudian untuk publikasi ilmiahnya harus berapa? Sekian misalnya. Harus yang ditentukan. Kemudian KI-nya harus, PIK-nya berapa? PD-nya berapa? Itu syaratnya. Kemudian jangan lupa unsur penunjang, jangan lebih dari misalnya dari 10%. Kemudian untuk golongan yang lain nanti bisa akan disebutkan untuk golongan 4A misalnya. Tempat itu 12 PIKI dan 4 pengembangan diri dan minimal 1 laporan penelitian. Yang saya katakan misalnya laporan penelitian adalah laporan penelitian dengan kelas atau PTK dan 1 jurnal ber-ISN. Ini wajib Bapak Ibu, kami selaku di Demak sendiri di Jawa Tengah ngerangkep Bu, Bapak Ibu sebagai tim penilai dan juga sebagai sekretariat. Jadi ngerangkep untuk antara teman-teman di Demak. Saya sering menyampaikan begini, untuk 4A itu memang boleh sebenarnya di aturannya memang tidak harus PTK, tetapi yang diminta provinsi itu memang secara eksplisit atau secara implisit itu adalah memakai PTK. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti sudah lolos naik pangkat, barangkali ada sidak dari BPKP terkait dengan golongan pangkat Bapak Ibu secara random atau acak bisa jadi nanti akan ditanyakan mana buktinya. Maka bukti yang paling sahih atau sokeh atau istilahnya yang bukti itu adalah antar teman di dalam satu sekolah atau dalam satu kabupaten. Minimal kan kelihatan ini guru ini adalah guru yang aktif, guru ini yang tidak aktif. Akan kelihatan Bapak Ibu kok belum pernah membuat PTK kok tahu-tahu misalnya kok dapat nilai membuat ada laporan PTK, itu berarti bisa ditanyakan nanti di sekretariat mengapa bisa seperti itu. Itu contoh-contoh yang terjadi. Nanti di beberapa kasus barangkali ada guru yang naik pangkat misalnya 4A ke atas ditanyakan buktinya kok tidak ada, ya pasti akan ditanyakan, akan diproses kenapa kok bisa seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jika masih banyak waktu dan usia kita atau istilahnya masa kerja kita masih cukup lama, kenapa tidak kita mencoba untuk terus berkiprah untuk menaikkan kompetensi kita. Kalau memang kita kasih waktu, kita kejar. Kita kejar tentunya dengan program yang jelas dan kita memang mempunyai kemampuan yang kuat. Katakanlah memang naik pangkat belum apa-apa Bapak Ibu, karena mungkin sebagian masih menganggap naik pangkat itu nggak ada pengaruhnya secara finansial barangkali ya lah. Bahkan itu ya, makanya teman-teman itu sebagian besar stagnan di golongan 4A di Jawa Tengah, di Indonesia itu 4A itu masih sangat banyak.
salah satu handicap kesulitan kenapa tidak bisa naik pangkat yang paling sangat terlihat adalah di masalah publikasi ilmiah. Salah satunya adalah maupun juga nanti di penulisan jurnal maupun penulisan artikel. Nah, ini mulai beberapa tahun yang lalu memang sudah mulai ada semangat teman-teman, terutama golongan muda, golongan 3 itu sudah mulai berpacu untuk meningkatkan kinerja. Itu adalah bagian kepuasan. Kalau memang masih ada waktu, kenapa tidak kita sampai nanti golongan yang terakhir misalnya Pak 4E. Butuh apa itu? 20 publikasi ilmiah atau KI dan 5 PD. Minimal 1 laporan penelitian dan 1 jurnal ber-ISSN dan membuat 1 buku ber-ISBN. Kenapa tidak? Harus bisa. Dan kita juga. Kenapa? Semuanya bisa terfasilitasi. Sekarang dulu menulis artikel populer di koran luar biasa sulitnya menembus. Ya. Sekarang bagikan sebuah fenomena, ya. Ada beberapa tahun terakhir ini kegiatan penulisan artikel populer di beberapa media, baik media cetak maupun media online luar biasa. Di Jateng Pos ini, di Jateng, ini adalah kegiatan kami yang kedua, dan kami lihat juga antusias menulis juga sangat tinggi, terutama untuk teman-teman yang masih muda, golongan 3 itu masih sangat banyak. Jadi sampai sekarang salah satu primadona penulisan publikasi ilmiah adalah menulis artikel populer, yang barangkali mungkin anggapannya jauh lebih mudah, lebih cepat prosesnya dan nilainya lumayan, itu loh yang mungkin barangkali yang menjadi pikiran Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan nanti berkolaborasi dengan kami, dengan saya juga bisa. Monggo kita saling berkolaborasi. Media menulis artikel populer ada, Joglo Jateng, jurnal juga ada, media jurnalnya lewat saya atau lewat FKIP, UMK, nanti lewat Bu Vina nanti yang dari UMK. Kemudian malu menulis buku pun juga kami menyiapkan. Jadi apapun yang terkait dengan kegiatan untuk pengembangan desain berkelanjutan kita, sebenarnya ada medianya dan mudah kalau mau sebenarnya. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan pengembangan diri kompetensi kita kok mengatakan sulit, itu bagaikan sebuah oase di musim kering, ya. Jadi ada sebuah kalimat yang sebenarnya retorika sekali itu. Kalau kita mau mencoba dan terus mencoba untuk mengembangkan. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh saja. Saya sendiri naik pangkat terakhir tuh 4A saya itu bulan Oktober 2019. Insya Allah untuk bulan tahun ini saya naik pangkat lagi di 4B. Berarti saya hanya butuh waktu 2 tahun. Oke, sudah bisa kami lalui insya Allah karena nilai akumulatif saya sudah di atas 650. Ya, untuk minimal 4B itu kan 650. Bahkan sudah mendekati 700. 700 itu minimal untuk 4C malah. Menulis buku juga sudah kami lakukan misalnya. Jurnal kami kelola sendiri. Kemudian menulis ilmiah di bidang penulisan artikel, kebetulan kok kami kerjasamanya juga tidak hanya dengan koran, ya. Saya juga kerjasama dengan media yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan juga. Jadi monggo kita bersama-sama. Monggo nanti bersama-sama mengembangkan diri kita. Nah, ini yang terkait dengan golongan 4 dan kebutuhan angka kredit menurut Permenpan RB, ya, nomor 16 tahun 2009, dan ini menjadi dasar payung hukum kita semuanya. Tadi di sela-sela tadi mau masuk di Zoom, saya bertemu dengan salah satu teman di SMA 1 beliau sudah lama di 4A. Beliau bertanya kepada saya tergerak untuk membuat PTK. Nah, itu barangkali beliau masa kerjanya tinggal 6 tahun, ada tergerak untuk ikut menulis. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga bagian dari motivasi internal yang bisa untuk mengembangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan untuk nanti catatannya, yang paling utama tadi golongan 3A sampai 3B itu hanya perlu PD saja pengembangan diri. 3B ke 3C juga bebas. Nanti 3D ke 4A minimal 1 laporan hasil penelitian, ya, tadi PTK. PTK Bapak Ibu sekalian memang secara tersirat PTK, tidak yang lain. 4A ke 4B 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN, baik versi cetak maupun versi online. Kemudian untuk golongan 4B sampai ke 4C minimal 1 laporan penelitian, 1 jurnal ber-ISSN. Nah, ini dasarnya nanti golongan pangkat yang terkait dengan kebutuhan angka kredit kita. Jadi kita
ngobrol di sinilah sambil lihat kira-kira apa yang perlu saya butuhkan. Saya sudah masuk misalnya ini misalnya, tinggal nanti saya nanti bergerak untuk menuju kemana. Jadi itu Bapak Ibu salah satunya manfaat PKB di sekolah barangkali sudah pasti Bapak Ibu pasti untuk di sekolah biasanya di sekolah juga ada anggaran untuk PKB yang dibiayai oleh bos atau biayai oleh sekolah. Kemudian salah satunya ya tadi untuk memotivasi agar guru lebih banyak guru yang makin profesional misalnya. Yang kemarin salah satu isu sentralnya yang kemarin sempat dikritik tentang kita, tentang guru, tentang pemanfaatan dana sertifikasi yang ternyata menurut penelitian juga belum sepenuhnya bisa digunakan untuk pengembangan diri kita. Itu yang menjadi sebuah retorika sebuah hal yang menjadi catatan bagi kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian bagi guru profesional diberikan penghargaan. Penghargaan itu kan sebagai sebuah apresiasi untuk naik jabatan. Saya sendiri juga sering menyatakan naik pangkat pun juga bagian dari apresiasi, tapi juga bukan untuk dibangga-banggakan juga. Nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu sekalian, hanya untuk kepuasan kinerja saya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk memotivasi sampai nanti kita bisa mencapai pangkat puncak PNS pembina golongan 4E misalnya. Monggo bisa dihitung nanti kira-kira berapa usia masa kerja kita dengan itu. Kemudian juga motivasi guru untuk berprestasi, Bapak Ibu sekalian. Kami selalu menyampaikan kepada siswa kami kalau di dalam proses pembelajaran bahwa kalau kalian anak-anak harus berprestasi, guru pun juga harus bisa termotivasi untuk berprestasi. Jadi tiada hari tanpa kreasi, tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa prestasi. Karena sekolah itu sebenarnya on the track-nya tidak boleh berhenti hanya pada seperti itu. Harus terus mengembangkan. Nah, salah satunya adalah melalui kita sebagai seorang guru misalnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kegiatan-kegiatan yang sekarang dikembangkan di kementerian, misalnya di guru penggerak, asesor penggerak barangkali, yang Bapak Ibu, atau kegiatan-kegiatan diseminasi, kegiatan-kegiatan penguatan PKB, luar biasa sekarang banyak ya di era sekarang ini, dan IT memang betul-betul menjadi ujung tombak di pengembangan keprofesian yang terkait dengan di zaman atau di era virtual ini Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada guru di Demak ini juga ada yang jadi duta sains Pak Kang ya, ada Bu Tituk ya Mbaknya ini duta sains kan. Demak juga ada. Nanti bisa kita berkolaborasi misalnya. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi yang terkait dengan pengembangan keprofesian tidak saya terangkan secara utuh, tapi Bapak Ibu ini hanya untuk sebagai program atau sebagai informasi awal. Jadi kalau guru yang CPNS itu kan ada program induksi ya untuk 1-2 tahun, termasuk Bapak Ibu yang untuk pengembangan di Serdik ya, di sertifikat pendidik yang kemarin sempat menjadi sebuah permasalahan untuk bisa naik pangkat Bapak Ibu sekalian. Itu yang terkait dengan dengan kegiatan pengembangan diri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk angka kredit pembelajaran pengembangan berkelanjutan dan usaha penunjangan yang sekarang dinamakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada 3, saya ulang kembali, pengembangan diri, publikasi ilmiah, kemudian karya inovatif. Kalau jenisnya menurut buku 4 Bapak Ibu di Permenpan RB nomor 16 itu ada 10 memang. Yang barangkali yang hari ini kita laksanakan adalah di nomor 4, tulisan ilmiah populer. Oke, tulisan ilmiah populer. Ada 10 sebenarnya di presentasi di forum ilmiah. Kalau Bapak Ibu mempresentasikan makalah di forum ilmiah nilainya 0,2 ya. Kalau hasil penelitian misalnya PTK, PTS, PTK itu nilainya 4 misalnya. Tinjuan ilmiah, bedah gagasan dan best practice itu nilainya 2 misalnya. Tulisan ilmiah populer, nah ini yang tadi nanti saya sampaikan, artikel ilmiah juga, buku pelajaran Bapak Ibu. Oh ya, saya punya pengalaman untuk teman-teman yang nanti mau maju ke 4C. Ini pengalaman dari teman-teman lolos di 4C. Untuk buku pelajaran, buku-buku yang dibuat sebaiknya adalah buku-buku sederhana yang kita laksanakan. Misalnya membuat tentang soal-soal misalnya, atau tentang praktikum, itu malah justru yang dinilai. Sementara untuk buku-buku pendidikan, itu malah jarang yang dinilai di golongan 4C ke atas. Ini saya nggak tahu nih, untuk teman-teman yang guru SMA, maaf ini saya cakupannya guru SMA ya, tapi kalau guru SD, SMP saya tidak tahu di penilaian di tingkat
atas untuk 4C ke atas itu bagaimana. Termasuk modul diktat itu juga justru yang bisa digunakan. Kalau buku-buku dalam pendidikan itu masalah ada yang beberapa malah yang tidak kurang bisa dinilai. Saya nggak tahu alasannya seperti apa. Ini adalah domain dari para penilai, nggih. Termasuk juga karya terjemahan yang barangkali jarang kita buat, nggih, jarang kita buat. Nah ini primadonanya guru itu yang saya tahu setiap tahun tuh membuat buku pedoman guru terus. Padahal itu aturannya membuat buku pedoman sekali dalam rentang satu kenaikan pangkat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kala dibuat terus gitu. Nah kalau mungkin mengharapkan kalau nggak kelewatan kan bisa dinilai terus. Nilainya kan 1,5 lumayan. Ini yang sering dibuat Bapak Ibu. Saya sampai hafal sekali. Bapak Ibu yang membuat buku pedoman guru. Nah, masalah apa yang terkait dengan publikasi ilmiah? Masalah sering yang dijumpai dan bersifat laten ya Bapak Ibu sekalian. Istilahnya ya di klasik ini. Ini yang sering dikatakan ini. Dulu, waktu kita zaman dulu ya, saya nggak masuk era ini ya dulu. Naik dari 3A ke 4A itu kan lancar ya, belum ada kewajiban dulu ya. Tapi sekarang naik ke 4B harus ada pengembangan profesi karya tulis ilmiah sekarang. Ini yang menjadi momok nggih, terutama PTK. Aneh nggih, sebuah ironi bahwa tugas utama kita sesuai dengan aturan di Undang-Undang Sidik kan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, tetapi kenyataannya kok malah kita tidak bisa membuat katakanlah penelitian dengan kelas. Padahal itu menjadi primer kita, tugas utama kita adalah mengajar dan memberikan semacam klinik ya, klinik terhadap apa yang terjadi pada kelas-kelas kita dalam proses pembelajarannya itu. Nah, jadi banyak yang tidak atau belum mengusulkan ke 4B karena tadi alasannya kurang mampu menyusun publikasi ilmiah dan tidak bisa mendokumentasikan. Atau mungkin PI yang diajukan banyak memang, tapi belum memenuhi syarat akhirnya tidak dapat dinilai. Karena ini bukan domain saya hari ini tentang PTK ya, hanya menyampaikan secara sekilas saja. Ini gambarannya Bapak Ibu, tahun 2018 katakanlah yang tidak dapat dinilai itu 46%, ternyata lebih kan, hampir 50% itu mendekati. Oke, itu. Yang dapat nilai itu hanya 4 sampai dapat nilai ya, istilahnya itu persen saja, sedikit sekali gitu, contohnya. Nah, apa yang menjadi persoalannya tadi? Mungkin kurang sosialisasi, kurang pemahaman, KTI tidak sesuai dengan pedoman dan lain-lain, atau tidak apik ya, aturan apik aja, bukan buatan sendiri, atau modelnya adalah copy paste tapi kelupaan. Saya punya pengalaman Bapak Ibu ketika mengelola tentang jurnal, jurnal artikel jurnal itu kadang-kala itu ya aneh-aneh itu. Artikel jurnalnya itu IPS ini, materinya tentang IPS, tapi isi artikelnya jurnalnya tekan kalor, suhu, kan aneh ini. Ini juga kadang-kala apakah copy paste nggak dilihat gitu, nggak mikir mungkin seperti itu, atau KTI-nya yang kurang sesuai misalnya, bukan yang dapat dinilai, Jadi KTI-nya yang bukan dapat dinilai. Tadi saya katakan kumpulan soal, LKS tidak jelas, tidak sesuai dengan pedoman dan lain-lain. Ini tidak saya sampaikan secara utuh, jadi ini juga sudah. Jadi saya ulang kembali tadi untuk jumlah publikasi ilmiah Bapak Ibu berbentuk diktat boleh, kemudian karya terjemahan tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah dalam satu periode sebenarnya, tetapi di masing-masing daerah itu memang beda-beda penilaian ya Bapak Ibu. Ada yang bebas, ada yang hanya dibatasi 1 tahun maksimal 2 kali, ada yang 3 kali juga ada. Ini kalau pedoman guru jelas nih harusnya ya, paling banyak 1 buah dalam 1 rentang penilaian angka kredit. Kemudian presentasi ilmiah tidak saya sampaikan untuk yang membuat presentasi ilmiah, ini makalah ya, membuat makalah di pertemuan ilmiah ini nilainya 0,2 ya, 0,2 itu kumpulan makalah. Biasanya dalam bentuk proceeding. Misalnya saya dulu mengikuti kegiatan kompetensi ilmiah di Tabanan Bali, dari karya saya masuknya di proceeding. Itu nanti masuknya di kumpulan makalah. Naik pangkat, barangkali nilainya hanya 0,2 saya menyampaikan makalah. Kemudian kalau PTK ini juga secara umum saja saya singgung karena ini terkait dengan masalah sistematika. Kemudian bukti fisik sebenarnya, karena ini materi bukan tentang PTK, tidak saya singgung.
Tapi ini secara umum adalah angka PTK-nya. PTK itu apa saja ya wajib memang harus diseminarkan Bapak Ibu. Dan itu biasanya di sekolah itu akan menjadi sebuah pengawas yang alami. Ini siapa guru ini, guru yang biasa aktif atau tidak, itu akan kelihatan. Nah ini yang terkait bukti fisiknya tentang PTK harus disimpan di perpustakaan dan lain-lain. Ini tidak saya singgung secara utuh karena ini hanya untuk pengetahuan saja. Nah, kalau Bapak Ibu membuat buku tadi saya katakan buku dari hasil penelitian PTK itu juga bisa digunakan sebagai salah satu penilaian. Isinya juga sama. Kemudian terkait dengan kegiatan yang terkait dengan ini hari ini yang terkait dengan artikel ini aja yang akan kami fokuskan sebagai salah satu bagian dari kegiatan PKB kita, pengembangan diri kita. Nih, Bapak Ibu, terkait dengan artikel ilmiah, artikel populer. Iya, saya tambahkan karena kemarin ada yang banyak yang tanya ke saya tentang tinjauan ilmiah sama best practice, Bapak Ibu. Kebetulan saya sering lomba Bu untuk best practice dan alhamdulillah kok sering menang ya, berarti mungkin best practice ini salah satu penguatannya nggih. Penguatan di kegiatan kita. Jadi pengalaman pembelajaran, pengalaman pembiasaan terbaik yang kita gunakan sebagai salah satu hal yang bisa kita tulis. Best practice Bapak Ibu tinjauan ilmiah pun bisa nanti digunakan tulisan untuk di artikel ilmiah populer. Termasuk PTK tadi juga sama, boleh. Jadi nanti ada salah satu hal yang bisa kita gunakan. Jadi kalau tinjauan ilmiah itu makalah atau gagasan untuk mengatasi tentang masalah pendidikan secara formal atau yang pembelajaran di suatu pendidikan yang bersangkutan. Ada laporannya, ada angka kreditnya. Kalau nanti boleh minta contohnya, saya kasih Bapak Ibu. Karena bagi saya contoh-contoh yang bisa digunakan. Di sini juga ada Bapak Ibu beberapa guru yang aktif juga di kegiatan-kegiatan penulisan, seperti ada teman-teman di sini nanti bisa berbagi aja nanti untuk yang terkait dengan penulisan tinjauan ilmiah dan best practice. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk skemanya bisa dilihat sendiri. Kemudian yang terkait dengan bukti fisiknya nanti, biasanya makalah asli atau fotokopi, ada pernyataan dari keaslian dari kepala sekolah. Tanda tangan Bapak Ibu kepala perpus Bapak Ibu, biasanya dikasih nomor seri dari perpustakaan, kemudian akan diberi cap, disimpan. Kemudian rangkaian tinjauan ilmiah itu memang makalahnya bukan artikel ringkasan PTK. Jadi itu yang terkait dengan tinjauan ilmiah. Kalau best practice sendiri, tadi saya katakan praktek terbaik misalnya yang digunakan untuk pembelajaran atau dalam pembiasaan karakter, pembelajaran yang lain. Manfaatnya apa? Bisa untuk menyelesaikan penyelesaian sekolah di tempat Bapak Ibu. Ini pun juga nanti bisa ditulis untuk artikel populer. Sistematikanya secara umum juga seperti ini. Ya, tidak seperti seribet di PTK. Bahkan ada yang mengatakan di best practice tidak harus ada kajian pustaka, Bapak Ibu sekalian juga ada. Seperti itu nggih. Jadi itu nanti yang bisa kemarin kami ikut lomba best practice atau sekolah berbudaya di Nasional Kiwaloyo, Prof. Subiantoro. Alhamdulillah masuk 10 besar nanti untuk presentasinya di bulan Juni. Itu juga saya mengambil hal terkait dengan pembimbingan KIR Bapak Ibu. Saya adalah pembina KIR, katakanlah itu bisa digunakan untuk menceritakan atau menjelaskan bagaimana pengelolaan manajemen KIR terbaik dengan yang terpadu terintegrasi dalam proses diseminasi misalnya. Itu contoh-contoh yang bisa kita kupas nanti masuk di sistematika di best practice nanti. Apa laporannya atau laporan best practice-nya, kemudian bukti fisiknya disahkan, bukti pengesahan di kepala sekolah. Best practice tidak perlu diseminarkan, cukup dipublikasikan Bapak Ibu pada lomba, pada majalah, pada jurnal, media. Jadi bisa dijurnalkan, bisa juga ditulis untuk penulisan artikel populer di koran yang hari ini menjadi fokus pekerjaan kita misalnya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bukti fisik nanti. Nah, itu yang berkaitan dengan hard copy-nya. Nah, kalau tulisan ilmiah populer yang hari ini kita laksanakan, itu adalah tulisan yang kita publikasikan di media massa, koran atau majalah, atau media online yang mempunyai alamat website resmi. Jadi saatnya punya website resmi Bapak Ibu. Koran Joglo Jateng sudah pasti punya website ber-ISSN. Jadi ada media online-nya juga. Jadi nanti bisa dicek
untuk itu. Dan termasuk kemarin jadi bahan pertanyaan mengenai isu selama 1 tahun ini mengenai fenomena bahwa penulisan artikel populer itu sebaiknya di para penilai di tingkat akademik nasional itu meminta supaya untuk tidak menjadi satu halaman saja atau istilahnya satu halaman suplemen. Saya sudah menyampaikan kepada Joglo Jateng supaya penulisan artikel populer ini maksimal 1 halamannya itu maksimal 2 artikel, Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah untuk Joglo Jateng ini diterbitkan setiap harinya 5 artikel maksimal di tempat artinya satu halamannya 2 maksimal, berarti ada 3 halaman nggih untuk tulisan ilmiah populer ini untuk mengantisipasi mengenai persyaratan khusus yang diterapkan dari para penilai. Ini Bapak Ibu yang tingkat nanti yang akan menilaikan di golongan yang lebih tinggi di tingkat nasional di golongan 4C ke atas misalnya. Inilah moga-moga ini bisa menjawab permasalahan klasik tentang halaman penulisan artikel populer. Berupa gagasan ide panjenengan bidang pendidikan, sebaiknya penulisan artikel populer di bidang ini adalah populer di koran media massa ini sesuai dengan kompetensi panjenengan Bapak Ibu. Panjenengan guru biologi ya berarti menulis tentang biologi. Panjenengan kok malah menulis tentang manajemen sekolah dwiata, itu kan domainnya kepala sekolah misalnya. Menulis tentang apa misalnya. Kecuali panjenengan punya bidang apa misalnya terkait dengan pengelolaan mata pelajaran panjenengan. Diusahakan nggih Bapak Ibu sesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian di pembelajaran. Nggih, kerangka isinya disesuaikan juga dengan persyaratan, dengan media. Tergantung media massanya, ciri khas dari media massa yang bersangkutan dalam publikasi yang panjenengan tulis itu. Nah, itu catatan penting ya Bapak Ibu terkait dengan tulisan ilmiah populer di koran atau media massa. Kalau di Joglo Jateng itu minimal kemarin disampaikan boleh minimal 4.000 ya, 4.000 karakter sampai 5.000 bolehlah mungkin barangkali 3.500 sampai 4.000 karakter itu kurang lebih sekitar 500 word ya, 500 kata ya itu atau mungkin 1,5 halaman. Tapi biasanya kalau di Mas Gigi di koran Joglo Jateng boleh ditambahkan karena itu supaya nanti bisa barangkali menekan bisa edit. Jadi nanti Joglo Jateng juga akan melakukan proses pengeditan Bapak Ibu, termasuk mulai dari judulnya Bapak Ibu. Judulnya yang mungkin kurang menjual, kurang menggigit diganti sedikit nanti. Jadi nanti jangan kaget, loh judul saya kok tidak dengan apa yang saya kirim ke Pak Setio di email saya misalnya, kok tidak sama. Itu adalah hak edit untuk menjual supaya artikel judul panjenengan lebih berbobot dan lebih bagus. Dan tidak perlu judul-judul yang terlalu berbelit-belit misalnya terlalu banyak misalnya. Oke. Distribusinya juga harus terbit normal nggih. Karena ini kan nah ini kata-katanya nggih, bukan suplemen Bapak Ibu. Bukan suplemen, bukan halaman suplemen. Alhamdulillah untuk Joglo Jateng ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut besok oleh Mas Gigi. Tadi saya katakan halamannya maksimal per halamannya hanya 2 artikel maksimal Bapak Ibu. Saya sudah minta kepada Mas Gigi tiap hari terbit, kecuali hari Sabtu Minggu ini saya mau merayu lagi nih kira-kira Sabtu bisa terbit atau enggak nanti. Kayaknya mungkin barangkali untuk supaya juga karena kan klik kegiatan kami kan tidak hanya hari ini kegiatan kita ini, kami juga melayani di klik berbisi 5 Bapak Ibu yang sekarang masih jalan. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar juga pesertanya juga dari klik berbisi 5 juga. Ada yang daftar kembali. Mungkin karena menganggap lebih enak atau mungkin pelayanan barangkali akhirnya kok pengen menulis lagi gitu. Jangan lupa nanti sertakan korannya Bapak Ibu jangan hanya digunting tetapi sertakan halaman koran terbitannya. Jadi tulisannya jelas, ini koran apa? Joglo Jateng ada tulisannya. Kalau saya biasanya yang saya nilai ada yang saya minta utuh saja enggak apa-apa. Utuh di staples atau bagaimana. Nggih. Itu kalau pengesahannya guru harus tetap harus ada kepala sekolah nih Bapak Ibu. Ya, dan ini bukan surat membaca, ini bolehnya adalah bentuk artikel. Boleh majalah juga. Ini di beberapa majalah ini ada sekarang yang mendistribusikan untuk artikel itu Bapak Ibu di Jawa Tengah juga ada. Ini nanti syaratnya Bapak Ibu atau hard copy-nya, guntingannya nggih, guntingan tulisan dari media massa yang membuat karya ilmiah penulis atau panjenengan, ada lembar pengesahan. Harus tertulis nama media dan massa serta tanggal terbitnya.
Kalau hilang misalnya Bapak Ibu, fotokopi boleh, difotokopi kepala sekolah dan mungkin keaslian. Biasanya kalau nanti saya di pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan, saya selalu menyimpan Bapak Ibu dalam drive ya. Saya nanti lihatnya di drive itu perkembangannya. Jadi artikel yang sudah terbit, kemudian kami simpan di drive, kemudian surat keterangan penerbitan, kemudian e-sertifikatnya juga, kemudian laporan pengembangan dirinya juga saya masukkan di drive. Kemudian surat undangannya dari UMK misalnya. Harapan saya begini Bapak Ibu, kadang-kala kan chat kan kalau terlalu banyak itu kan sering dihapus. Harapan saya itu kalau hilang atau sudah terhapus, Bapak Ibu bisa melihat di file drive-nya itu sehingga tidak akan pernah hilang. Itu harapan saya seperti itu. Makanya barangkali yang mungkin Bapak Ibu yang kurang fokus barangkali di grup karena sering mau dihapus cukup bisa melihat nanti di drive-nya, di drive yang diberikan yang bisa dicek Bapak Ibu tentang dokumen yang sudah disertakan. Kemudian Bapak Ibu jika tulisan Bapak Ibu dimuat dari media massa online, maka harus di print out Bapak Ibu. Bukti fiksi-nya tetap harus di print out. Bukti nama medianya, terbitannya berapa, tanggal berapa, itu yang terkait dengan hard copy-nya. Angka kredit Bapak Ibu, angka kredit ukuran yang setingkat provinsi atau kabupaten seperti Joglo Jateng, Jawa Pos misalnya, Radar Semarang misalnya itu nilainya adalah provinsi, jadi 1,5 Bapak Ibu. Kalau angka kredit koran nasional itu nilainya 2, itu misalnya Kompas Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mau menuliskan di koran-koran seperti itu monggo, Republika atau apa itu yang angka kreditnya 2, tapi untuk angka kredit ini 1,5 Bapak Ibu. Itu yang terkait dengan terkait dengan tulisan artikel Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang barangkali yang saya tambahkan sedikit terkait dengan praktis praktis penulisan artikel populer mana-mana yang kita siapkan. Terkait dengan publikasi ilmiah tadi saya ulang kembali sebenarnya hasil penelitian dan tulisan ilmiah populer inilah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan kita untuk menulis Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah saya singgung, tadi untuk angka kreditnya Bapak Ibu di kabupaten atau provinsi Jawa Pos, untuk Joglo Jateng ini adalah 1,5 Bapak Ibu. Kemudian yang terkait dengan ini, koran panjenengan atau artikel bisa dinilai dalam pak isi artikel ilmiah panjenengan harus dengan tupoksi, harus dengan kompetensi Bapak Ibu, baik Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas. Untuk guru mapel, tema artikel ilmiah populer harus sesuai dengan mapelnya dan harus ada unsur pembelajaran. Bahkan untuk ini di aturannya juga maksimal harus mengakses sekitar 25% mengutip kutipan dari para ahli di bidang masing-masing. Itu juga salah satunya yang harus ditekankan. Kemudian mencantumkan tadi tulisan para pakar dari buku atau website resmi dan harus menyebutkan minimal sekali satuan pendidikan di dalam panjenengan menulis. Jadi Bapak Ibu jangan lupa biasanya nanti artikelnya dilengkapi dengan identitas panjenengan, nama panjenengan, foto bebas, kemudian mapel jenengan. Itu penting supaya apa bisa tercatat. Anatomi artikel Bapak Ibu harus ada judul Bapak Ibu, judul identitas terpenting atau kepala artikelnya atau kepala judulnya nama penulis dan gelar panjenengan by name, ada proses pendahuluan. Artikel pendahuluannya ada pendahuluan di awal penulisan artikel dan pokok permasalahan diangkat. Kemudian isinya kemudian ditutup dengan kesimpulan nama mapel dan nama sekolah. Ini yang harus kita tekankan untuk nanti jenengan menulis. Ada beberapa guru yang sudah mengirim di email kami terkait dengan anatomi artikelnya. Selalu biasanya sebelum saya kirim ke redaksi Joglo Jateng, biasanya kami cek dulu, kami sortir dulu. Kalau memang ada sesuatu yang kami konfir dulu kepada yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan aturan penilaian yang terbaik. Jadi itu. Jadi istilahnya bisa menuliskan di artikelnya. Judul artikelnya boleh membuat judul artikel sama dengan membuat judul berita, boleh. Kalimatnya isinya singkat, menarik, aktif. Biasanya 3-7 kata judulnya. Tadi harus sesuai dengan kompetensi dasar Bapak Ibu.
harus memenuhi unsur kompetensi dasar untuk kepentingan PAK ya. Nah, ini kan kepentingan PAK. Beda untuk penilaian yang lain misalnya. Identitas penulis jangan lupa. Guru biologi SMA 1 misalnya. Guru matematika SMA 2 Gajah Kapten Tembak. Misalnya, ini identitas penulis harus ditulis Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh tema artikel ilmiah populer yang pernah ditulis dari hasil penelitian. Jadi hasil penelitian Bapak Ibu, penelitian eksperimen, itu bisa digunakan untuk menulis untuk tema artikel populer di koran misalnya. Misalnya ini ya beberapa contoh. Ini ada cairan obat nyamuk media trans misalnya. Ini kan singkat-singkat judulnya. Tema artikel ilmiah populer dari PTK Bapak Ibu, ini juga bisa ditulis untuk menulis artikel ilmiah populer di media massa. Ini juga pengalaman dari mengajar Bapak Ibu misalnya. Kemudian dari pengalaman mengajar juga penggunaan video handphone, permainan monopoli dalam pembelajaran ekonomi, Facebook, tumbuhkan minat belajar bahasa Jawa, teka-teki silang. Ini adalah tema-tema yang diambil dari judul-judul PTK atau dari tema-tema PTK atau pengalaman mengajar Bapak Ibu sekalian. Termasuk dari tesis Bapak Ibu yang sekarang barangkali ada yang masih S2, proses pembelajaran di S2 atau tesis, bisa menggunakan juga untuk tema artikel ilmiah populer maupun skripsi ya Bapak Ibu. Ini bisa digunakan untuk tema artikel ilmiah populer. Kemudian dari ulasan atau tinjauan ilmiah, semacam bedah gagasan bisa digunakan untuk membuat tema artikel ilmiah populer. Oke. Itu misalnya BK, TIK, bagai sayur tanpa garam, misalnya seperti itu. Tingkatkan haji belajar dengan TPS misalnya. Jadi PTK sendiri sebenarnya itu menjadi modal utama Bu. Dari PTK Bapak Ibu sekalian dibuat artikel ilmiah populer. Angka kreditnya berapa? 1,5 kalau profesi nggih. Dari PTK bisa dibuat artikel jurnal. Angka kreditnya 1 misalnya kabupaten. Sudah berapa? 1,5 tambah 1, 2,5. Dari PTK dibuat buku pelajaran atau buku seri pendidikan. Kalau BSMP angka kreditnya 6, kalau buku ber-ISBN angkanya 3. Sudah berapa tadi? 1,5 tambah 1, 2,5 tambah 3, 6,5. Ya. Dari PTK dibuat tinjauan ilmiah atau background nilai 2, sudah 8,5. Dari PTK dibuat modul nilainya 1,5 profesi, kalau tingkat sekolah biasanya kan 0,5. 0,5 kalau membuat 3 kelas misalnya dalam 3 kelas yang berbeda sudah 1,5. Sudah berapa Bu? Sudah 10 ya Bapak Ibu. Jadi satu PTK sudah dapat 10. Berarti sudah kelebihan nanti dalam satu. Jadi tidak ada yang mengatakan sulit untuk publikasi ilmiah. Mudah sebenarnya Bapak Ibu. Sangat mudah kalau ada kemauan. Kalau ada kemauan dan ada niat yang kuat untuk menulis. Jangan lupa Bapak Ibu nanti foto dilampirkan di artikel Joglo Jateng. Jangan menggunakan foto KTP, foto-foto resmi ya Bapak Ibu, janganlah. Gunakanlah foto-foto yang narsis ya, foto-foto yang bebas misalnya. Inilah foto-fotonya. Oke. Kemudian juga kalau foto jangan berdua atau bertiga atau berempat, apalagi keduanya. Di crop ya, nanti salah satu diambil. Wah, saya pengen anak saya bisa ada loh. Ini kan ini untuk penulisan artikelnya untuk panjenengan, bukan untuk anak jenengan. Jangan terlalu jauh misalnya, oke? Ini foto apa? Nanti malah terkrop malah ini seperti ini ya gambarnya, gambar sebuah candi misalnya. Terlalu jauh nanti, oke? Bapak Ibu juga nanti di surat keterangan pengesahannya ada contohnya, nanti bisa dibuat dengan pengesahan artikel ilmiah populer di kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah ya berarti Bapak Ibu disahkan sendiri, oke? Ini surat pernyataan jarang jarang dipakai ini. Bapak Ibu nanti untuk artikelnya dikirim ke klikbervisijoglo.jateng@gmail.com. Ini saya sampaikan kepada redaksi supaya tidak bercampur dengan klikjoglojateng@gmail.com atau email saya yang lain. Karena itu untuk pelatihan ini, untuk pelatihan klik bervisi 6 ini menggunakan email klikbervisijoglo.jateng@gmail.com. Dengan subjek email klik bervisi Demak 6 Bapak Ibu supaya nanti redaksinya tahu oh ini berarti pelatihan yang artikel klik bervisi 6 ya. Nama penulis jenengan, tuliskan keterangannya artikel 1. Karena misalnya jenengan kok pesan 2 artikel berarti nanti artikel 1 nanti yang di hari selanjutnya mengirim lagi artikel 2. Deadline-nya tanggal 4 Juli ya Bapak Ibu. Masih terlalu sedikit atau terlalu pendek? 4 Juli 2 bulan cukup nggih.
Soalnya kalau nanti terlalu lama pun nanti malah kelupaan nanti, ini malah nggak ngirim artikel. Itu contohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ini adalah bagian dari proses, nanti sambil berjalan, nanti kita konsultasi. Sama-sama belajar gitu Bapak Ibu, kita juga sama-sama belajar, sehingga apa yang bisa kita rencanakan bisa kita sesuaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk diskusinya, bisa kalau ada pertanyaan tentang itu pengembangan. Itu Mbak Monica, sampun bisa saya stop dulu untuk share-nya. Terima kasih. Mbak Monica, yeah. Oh ya, terima kasih untuk waktunya Pak Setio. Untuk sesi tanya jawab mungkin Bapak atau Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Setio, silakan. Gimana Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan ke Pak Setio ini? Kita harus perjuangan dari hakim jadi ditolak cerai dari KPK. Dari anak Sepertinya tidak ada yang bertanya Pak Setio. Saya hanya menyampaikan saja gini Bapak Ibu, karena ini kan sebagian besar kan sudah biasa, biasa menulis di Joglo Jateng atau di koran yang lain. Saya hanya menyampaikan begini Bapak Ibu, nanti untuk penulisan artikel populer sudah bisa kami layani kepada mulai hari ini, langsung bisa dikirim. Waktunya juga masih lumayan panjang sampai Juli 2021. Silahkan. Kalau saya sih berharap gini, kalau Bapak Ibu tulis saja barangkali. Karena untuk hal seperti ini jangan pernah ditunda. Kemudian yang terkait dengan apa tadi sudah saya katakan, terkait dengan email pengiriman Bapak Ibu, jangan lupa tadi sudah saya sampaikan, nanti akan saya share materinya terkait dengan kegiatan ini. Kemudian untuk nanti apabila ada sesuatu yang bisa dikonsultasikan baik secara langsung maupun secara grup bisa nanti disampaikan. Nanti pokoknya Bapak Ibu sekalian, terutama yang awal-awal mau menulis kok kesulitan, silahkan enggak usah ragu, ditulis saja, enggak usah berhenti menulis. Panjenengan bisa menuliskan, enggak usah mikir bahwa tulisan itu benar atau salah. Yang penting untuk muncul dari ide-ide panjenengan. Itu juga sangat penting. Kemudian yang terkait dengan tadi yang kemarin ditanyakan mengenai batasan lulusan artikel, nggak usah dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Yang setahu saya itu ya juga di masing-masing daerah juga beda-beda, karena ini pemahaman di lapangan juga beda-beda dan nggak usah dipikirkan, ini acuannya bagaimana kita. Terus Bapak Ibu jangan lupa presensinya kita buat presensi tiap hari itu satu sesi terus Jadi tiap hari sesi pertama kan hari ini, besok juga presensi sampai hari Sabtu tanggal 8 itu presennya. Harapan saya begini Bapak Ibu, 5 hari itu secara normatifnya sudah sesuai dengan aturan 32 jam. Jadi kalau ada pelatihan kok sehari kok 32 jam. Dari mana penilai bisa menilai bahwa itu sertifikat itu betul dan layak dinilai, Itu masanya. Jadi kalau saya sih mengatakan ngono yo ngono, ning sing penting ojo ngono. Jadi harus sesuai dengan aturan regulasinya misalnya kalau 32 jam. Bapak Ibu ada form untuk akan disampaikan juga dari panitia terkait dengan e-sertifikat Nanti sertifikatnya bisa di-download atau setelah mengisi datanya nanti sudah dalam proses nih dari tim Joglo Jateng. Kemudian nanti bisa cek nanti di email Bapak Ibu sekalian. Nanti harapan saya kami gini, kegiatan ini bisa bermanfaat, Bapak Ibu bisa menulis, Bapak Ibu bisa publikasi ilmiah, Bapak Ibu dapat sertifikat pendidik, sertifikat pengembangan diri PD-nya itu. Jadi harapan kami seperti itu. Kalau nanti misalnya ada sesuatu yang terkait dengan pengembangan artikel ini, monggo bisa dikonsultasikan. Jadi itu saya sering menyatakan seperti itu supaya kita lebih
lebih semangat gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan bahwa kita mampu dan harus mau dan mampu. Naik pangkat itu hal yang adalah bagian sebuah apresiasi, tetapi yang jauh lebih utama, jauh lebih penting bahwa kita harus produktif. Kita harus produktif hari ini terus dan terus untuk bisa belajar dengan siapapun, dengan kapanpun dan dimanapun. Itu yang kita harapkan sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu aja Mbak Monika. Kalau memang tidak ada pertanyaan, karena memang biasanya ya di kegiatan seperti ini memang sudah biasa nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Sudah biasa ikut, sudah biasa menulis. Saya sering wanti-wanti saja kalau menuliskan konfirmasi tadi tulisannya itu kalau jangan menggunakan PDF tulisannya. Pakai Word-nya diatur supaya tadi tulisannya tidak gandeng atau tidak tercerai-berai. Maka yang paling bagus sebenarnya pakainya RTF rich text format ya. Rich text format itu tulisan panjangnya tidak akan gandeng. Biasanya gitu, terutama Bapak Ibu yang mungkin kecepatan IT-nya atau kecepatannya masih slow respon, barangkali nanti juga hati-hati gitu aja nulisnya, jangan sampai tercepat. Jangan lupa juga foto Bapak Ibu, dilampirkan foto dan identitas. Ini wajib Bapak Ibu, foto dan identitas panjenengan. Misalnya guru mapel apa, instansinya di mana. Boleh di atas, boleh di bawah artikel. Kemudian tulisan artikel lagi saya ulang kembali, minimal ya ada yang 3.500 karakter, 4.500 sampai 5.000 karakter. Ini kalau lebih dari 5.000 ya kebanyakan. Kadang-kala malah ada satu tes atau satu skripsi atau satu PTK dikumpulkan semuanya. Kan tidak mungkin karena yang dibutuhkan hanya beberapa. Maksimal itu 1,5 halaman. 1,5 halaman. 1,5 halaman itu kira-kira 500 kata, 500 word atau 3.500 sampai 4.500 karakter. Mungkin kalau Mas Gigi besok menyampaikan lebih dari 5.000 ya monggo. Barangkali hanya untuk supaya yang diatur diedit itu tidak sampai hilang maksudnya. Dan dari pihak redaksi Joglo Jateng biasanya akan mengedit Bapak Ibu kalau ada judul-judul Bapak Ibu yang kurang menggigit atau kurang pas, maka akan diganti sedikit tanpa merubah konten Bapak Ibu. Tanpa merubah konten dari isi artikel panjenengan. Gitu Mbak Monika, tadi alamat pengirimannya nanti saya ulang kembali, diklik bervisi @gmail.com. Nanti akan saya sampaikan di grup juga. Monggo yang belum ditanya. Ini direkam bukan Mbak Niki? Direkam Pak Setio. Iya. Berarti nanti ada beberapa guru yang tadi izin ke saya, ya bisa nanti dilihat rekamannya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi saya. Kalau memang sudah cukup jelas, alhamdulillah. Kalau memang belum jelas, barangkali itu yang sudah sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Gitu nggih. Monggo Mbak Monika sampun. Sampun Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Setio waktunya. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang sudah berpartisipasi untuk acara hari ini. Jangan lupa besok masih ada kegiatan lagi ya Pak. Kita Zoom meeting jam 9 ya. Dengan pembicaraan. Besok pagi Pak Dim dari jam Bapak Ibu besok hari masih ada on satu lagi untuk hari Rabu besok jam 9 tepat. Monggo dimanfaatkan ini langsung dari Joglo Jateng dari Mas Gigi Firmansyah yang terkait dengan tata cara penulisan artikel yang baik atau yang terkait dengan bagaimana menulis artikel yang baik yang bisa menjual atau bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk penilaian PKB Bapak Ibu sekalian. Itu Mbak Monika. Terima kasih Pak Setio terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Oh sebentar Bapak, biasanya ada foto ini untuk data dokumen laporan. Siap-siap Pak, foto dulu nggih. Ini ada berapa? Ada 3. Mungkin hidupkan kameranya dulu, ini yang belum. Monggo dihidupkan. Hidupkan dulu. Bu Lestari. Oh, alhamdulillah. Bu Lestari ada. Saya kelupaan ya. Background saya virtualnya pakainya perpustakaan. Kelupaan.
Sampun Mbak Monika? Ini ada 3 sesi foto ya Pak. Ye. Minimal wajah-wajah Bapak Ibu itu di laporan ada ini Bu. Nanti biar kalau penilaian pengembangan dirinya dinilai, oh ya ada wajahnya betul ikut itu. Oke ya, 1, 2, 3. Yang kedua, bentar. Yang ketiga, ampun Pak Surya. Sampun. Yes. Ampun. Oke, monggo Mbak Monika ditutup aja. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Setio untuk pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya dari Joglo Jateng. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun perlakuan yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.